Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang semoga selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat nikmat dari Allah SWT, sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk menunaikannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, melanjutkan kajian bulan yang lalu pada surah An-Naba, surah yang ke-78 dalam urutan surah di dalam Al-Quran, sampai pada ayat yang ke-26. Pada bulan lalu kita belum selesai untuk membahas, untuk mengkaji ayat 21 sampai 26 ini. Di dalam ayat-ayat ini Allah memberikan penjelasan tentang bermacam-macam manusia nanti ketika menuju ke surga, di saat manusia setelah dihisab, diperhitungkan amal-amal perbuatannya. Istilah amal itu biasanya kita gunakan untuk perbuatan-perbuatan yang baik, yang positif, sehingga kita sering menyebut beliau itu amalnya banyak. Kalau kita menyebut amalnya banyak, itu konotasinya, pengertiannya selalu amal-amal yang as-sholihah, amal-amal yang baik. Sehingga hampir tidak pernah kita menyebut seseorang amalnya banyak, tapi yang dimaksudkan adalah amal yang jelek. Dan itu sudah menjadi kelaziman atau kebiasaan kita dalam menggunakan istilah kosakata yang kita gunakan. Padahal namanya amal, tentu amal secara umum itu adalah perbuatan, sehingga ada amal yang as-sholih, ada amal yang as-sayyi'ah. Al-amalus sholih, amal as-sayyi'ah, amal yang baik dan amal yang jelek. Karena itu tentu sangat tergantung dari amal perbuatan seseorang ketika seseorang akan setelah diperhitungkan amal-amalnya, mana yang lebih baik antara amal yang as-sholihah dan amal yang as-sayyi'ah. Perbuatan-perbuatan yang memberi manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakat di sekitarnya, mana yang lebih banyak dibandingkan dengan amal-amal yang justru merugikan kepada
banyak orang, memberikan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kita mengenal apa yang disebut dengan as-sirat atau jembatan, ya, atau jalan, ya, untuk menuju ke surga itu. Sehingga Imam Muslim meriwayatkan bahwa ada yang melewati as-sirat itu kalbarki, seperti kilat, secepat kilat. Karena itu kan kendaraan Rasulullah ketika melaksanakan atau di Isra Mi'rajkan, itu kita menyebut dengan buraq, artinya al-barqun itu artinya kilat, ya. Kecepatannya luar biasa, ya. Ada yang seperti angin yang kencang, ada juga seperti laju terbangnya burung, ada juga yang lebih pelan dari itu, bahkan ada yang melewatinya dengan merayap, istilah orang Jawa ngesot, ya. Sambil ngesot ya untuk bisa sampai atau melewati jembatan itu. Kita sering mengistilahkan as-sirat itu karena saking kecilnya, kita sering menyebut bagaikan rambut dibelah 7. Padahal rambut sudah kecil seperti itu masih dibelah 7. Bagaimana kira-kira kecilnya? Tentu itu hanya pengandaian, karena tidak ada dasar yang bisa dijadikan rujukan menyebutkan atau mengandaikan as-sirat itu bagaikan rambut dibelah 7. Itu saking kecilnya saja sehingga kita menyebut dengan sebutan yang seperti itu. Kata Ma'aban dalam ayat 21-26 ini yang terambil dari kata aba yang berarti kembali. Allah telah menjadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Sehingga di ayat yang lain Allah menyatakan walaqad dara'na li jahannama minal jinni wal insi. Sungguh akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jin selalu disebut lebih dulu minal jinni wal insi, dalam banyak ayat selalu disebut, seperti dalam surah Az-Zariyat yang sering kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali agar keduanya mau menyembah, mengabdi kepada Allah SWT. Karena memang jin diciptakan lebih dulu dibanding dengan manusia. Karena itu dalam menyebut selalu Allah mendahulukan kata jin dibanding dengan manusia, baik dalam bentuk mufrad tunggal atau dalam bentuk jamak. Lalu dengan kemurahannya, kemurahan Allah memberi manusia potensi untuk keluar dari neraka jahanam itu. Sehingga kalau orang yang masuk atau hamba Allah yang dimasukkan ke neraka, ada yang khalidina fiha, yang akan kekal abadi di dalamnya, itu adalah orang-orang yang kafir sampai akhir hidupnya dia tidak pernah beriman pada Allah, atau orang-orang yang mempersekutukan Allah, dia musyrik sampai pada akhir hayatnya,
atau orang-orang munafik. Karena munafik ini hakikatnya juga bukan orang yang beriman, tetapi dia menampakkan keislamannya untuk menutupi kekafirannya. Sehingga menghadapi orang-orang munafik jauh lebih sulit dan harus lebih waspada dibanding dengan orang-orang kafir yang sudah jelas-jelas kekafirannya. Sehingga kita sering menyebut dengan istilah musuh dalam selimut, karena secara zahir, secara lahir dia adalah muslim, tapi hakikat hatinya, yang ada dalam hatinya dia adalah kafir. Sehingga dia akan selalu mencari kesempatan untuk bisa merusak dan mengadu domba umat Islam supaya mereka saling bermusuhan satu sama lain. Karena itu dia tidak pernah berhenti untuk memanfaatkan setiap peluang supaya satu sama lain saling curiga, saling tidak percaya, akhirnya mereka saling bermusuhan dengan menyebarkan fitnah, berita-berita yang tidak benar atau yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Itu adalah pekerjaan dari orang-orang munafik. Tetapi orang-orang yang mempunyai iman di dalam dirinya, tetapi dia melakukan dosa yang begitu banyak, kemaksiatan yang terus-menerus, tetapi dia tetap mempertahankan keimanannya, maka di saat dia belum sempat untuk bertobat, kemudian dia meninggal, dan doa dari orang-orang yang ditinggalkan pun tidak bisa menjadikan dosanya terhapus karena kemurahan Allah untuk memaafkannya. Maka untuk membersihkan orang itu pada saat dia akan diangkat ke surga, maka tidak ada cara lain kecuali dibersihkan di neraka. Karena itu orang yang di neraka ada yang abadal abadi, ada yang khalidina fiha, yang kekal di dalamnya, ada juga yang sifatnya sementara. Sifatnya sementara itu tentu sangat tergantung dari berapa banyak dosa yang dilakukan dan berapa yang belum diampuni oleh Allah. Tentu kita semuanya menyadari kita tidak pernah tidak berdosa. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang baik adalah ketika dia salah, kemudian menyadari kesalahannya, dia secepatnya kemudian mohon ampun pada Allah dengan beristighfar yang banyak dan bertobat untuk tidak mengulangi apa yang mereka lakukan. Ini karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka kalau ada orang mencari pasangan hidup yang sempurna sementara dia sendiri tidak sempurna, karena itu tidak akan pernah dia dapatkan. Nah, kalau cari pasangan hidup yang sempurna, sehingga orang sering dengan guyonan, saya cari istri seperti Ummahatul Mukminin Sayyidatina Khadijah misalnya. Kenapa kita sudah bisa seperti Kanjeng Nabi? Kita cari istri seperti para istrinya Kanjeng Nabi, gitu ya. Atau misalnya ya orang-orang yang soleh, yang luar biasa kesolehannya, tentu kita memang diajarkan untuk mencari yang paling baik. Tapi kalau kriterianya yang sangat tinggi sekali, tentu kita tidak akan pernah bisa mendapatkan, karena kita sendiri adalah orang yang begitu banyak kekurangan dan
kelemahannya. Oleh karena itu, melalui fitrah kesucian mereka dan dengan menurunkan kitab-kitab suci serta mengutus para rasul, Allah melalui potensi dan anugerahnya itu bagikan mengeluarkan mereka dari sana. Tetapi ternyata mereka tidak menggunakannya, mereka mendustakan kitab suci dan nabi-nabinya, maka dengan demikian mereka kembali ke jahanam itu. Artinya kembali itu bisa diartikan, yang pertama mereka kembali ke surga karena telah dibersihkan semua dosa dan kesalahannya yang belum diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, kembali itu berarti dia kembali ke neraka jahanam, neraka yang paling dalam, yang paling bawah. Dan itu adalah tempatnya orang-orang munafik. Ya, dalam satu ayat Allah menyatakan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sebenarnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Karena mereka tidak gentle, mereka tidak ksatria untuk menyatakan kekafirannya, sehingga seringkali apa yang mereka lakukan itu bisa mengecoh, bisa membuat umat Islam kemudian menjadi saling bermusuhan, saling tidak percaya karena perbuatan ulah dari orang-orang munafik itu. Kata ahqaban adalah bentuk jamak dari kata hukbun atau hukub, ya, dengan sukun pada huruf haknya, hukub. Ia digunakan untuk menunjuk masa yang kepanjangan, yang berkepanjangan tetapi tanpa ditentukan masanya. Berbeda dengan kata abad yang dipahami oleh pengguna bahasa kita dan sebagian pengguna bahasa Arab dalam arti masa yang panjangnya 100 tahun. Hingga kita menyebut rentang waktu atau satu abad itu adalah 100 tahun. Kalau satu windu itu berapa? 10 tahun ya. Satu windu, dasawarsa 10 tahun dan seterusnya. Hingga seringkali ada momen yang dianggap sangat penting untuk diperingati sebuah kejadian itu ketika melampaui masa 1 abad. Misalnya berdirinya sebuah organisasi, ya. Misalnya Muhammadiyah itu sudah 1 abad pada 2012 yang lalu, ya, kalau dihitung dari tahun Masehi. Demikian juga NU misalnya baru 2 tahun lalu memperingati 1 abadnya, itu kalau dihitung tahun Masehinya. Tapi kalau tahun Hijriahnya, kalau Masehinya baru nanti 31 Januari 2026. Karena bulan Hijriah tanggal berdasarkan Komariah itu lebih singkat, 11 hari dalam 1 tahun. Sehingga kalau hitungan kalender Hijriahnya sudah 1 abad, untuk kalender Masihiyahnya baru menunggu 3 tahun berikutnya. Demikian juga banyak tokoh-tokoh yang kemudian diperingati saat kelahirannya ketika sudah mengalami perjalanan 1 abad. Dan biasanya jarang orang yang masih hidup dan sangat sehat dalam waktu yang 1 abad, itu jarang.
Nah, kalaupun ada itu bisa dihitung dengan jari. Sehingga 2 tahun yang lalu misalnya ada jamaah haji yang usianya 115 tapi masih bisa berjalan dengan cukup bagus, seperti seseorang yang usianya 75 tahun. Itu anugerah Allah ya. Biasanya orang yang sudah lebih dari 100 tahun ya sudah ya balung-balungnya spreadel kabeh ya sudah tulang-tulangnya sudah rapuh sehingga untuk berjalan saja mungkin agak susah. Mantan Perdana Menteri Malaysia itu Mahathir Mohamad itu mungkin tahun depan usianya 100 tahun ya. Itu karena beliau lahir tahun 25 itu, dan rasanya beliau masih ada dan masih bisa beraktivitas. Bahkan ketika menjadi Perdana Menteri yang periode berikutnya, yang kedua kemarin, beberapa tahun yang lalu, usianya sudah 93 tahun. Tapi masih bisa memimpin sebuah negara, sekalipun baru 2 tahun kemudian beliau menyerahkan pemerintahan itu kepada tokoh yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan sehat oleh Allah, sehingga dengan umur panjang dan sehat itu kita terus bisa meningkatkan kualitas keimanan kita. Dan sebaik-baik orang itu kata Rasulullah adalah yang diberi umur panjang dan diberi kesempatan atau digunakan umur yang panjang itu untuk menghasilkan kebaikan dan kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang maslahah untuk banyak orang. Sejelek-jelek orang adalah orang yang umurnya panjang tapi isinya adalah dosa dan kemaksiatan. Ada orang yang umurnya relatif pendek tapi kebaikannya melebihi dari orang yang usianya 100 tahun ya. Banyak para ulama, Imam An-Nawawi yang karyanya begitu banyak, yang kalau dikaji mungkin sepanjang usia orang tidak selesai. Kitab-kitabnya begitu banyak yang pernah beliau tulis, itu usianya tidak sampai 55 tahun, 50 tahun sedikit. Bahkan beliau tidak sempat berkeluarga karena saking fokusnya untuk mengembangkan ilmu, menulis karya-karyanya, sehingga beliau tidak sempat untuk hidup berkeluarga. Sementara kita mudah-mudahan ya kalau tidak seperti itu ya bisa mendekati seperti beliau-beliau itu. Kita bisa mengisi waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan amalan-amalan yang baik. Kalaupun kita tidak bisa menghasilkan sebuah karya yang monumental, sebuah perbuatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas, minimal kita tidak melakukan sesuatu yang menyusahkan orang lain. Itu yang mesti kita lakukan. Minimal kita tidak merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita belum bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, kita upayakan apa yang kita lakukan, kata-kata yang keluar dari lisan kita tidak menyebabkan orang lain menjadi tersinggung, tersakit hati, dan sebagainya. Karena itu seperti tadi itu, jadi ada ahqaban itu bisa diartikan masa yang berkepanjangan yang tidak diketahui atau tidak ditentukan berapa panjangnya, tapi ada masa yang panjang itu berarti satu
waktu tertentu yang diketahui masanya, ya, misalnya 1 windu atau 1 abad dan seterusnya. Firman Allah, mereka tidak merasakan di dalamnya kesejukan. Ada yang memahaminya sebagai penjelasan tentang sifat waktu yang berkepanjangan itu. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahwa dalam waktu yang berkepanjangan itu mereka tidak merasakannya. Lalu setelah waktu itu berlalu, mereka memperoleh siksaan lain. Jadi kita sering merasakan waktu yang panjang itu tidak terasa kalau kita merasakan sesuatu yang nyaman, yang enak, rasanya masih seperti kemarin, rasanya baru seminggu, ternyata sudah sebulan lebih, karena kita merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau kondisinya yang kita rasakan itu sangat tidak enak, biasanya terasa sangat panjang sekali, seperti orang yang dalam penantian menunggu. Orang menunggu itu kan 10 menit rasanya sudah seperti 1 jam gitu ya. Nunggu kendaraan yang dipesan, ya. Kita sudah telepon kendaraan yang kita pesan, ternyata berapa jam gak teko-teko. Rasanya sudah lama sekali. Padahal kalau kita tidak sedang menunggu, waktu 1/4 jam itu berlalu begitu cepat. Kita buka HP, kemudian kita nonton YouTube atau apa saja gitu yang kira-kira menyenangkan, setengah jam itu nggak kerasa. Tahu-tahu lihat jam, loh kok jam 09.00. Tadi saya mulai jam 8 ya. 1 jam itu nggak terasa, tapi kalau nunggu itu lama sekali. Apalagi ada rasa jengkel, tambah lama lagi. Ya. Begitu yang ditunggu datang, diomeli. Ya. Dinteni ket mau gak teko-teko nanti wae. Ya. Ini sing ditunggu apalagi istri. Atau istri nunggu suami. Kita seringkali uring-uringan perkara seperti itu. Nah, dia Pak dinteni ket mau gak teko-teko. Sing ngenteni iki wis kesel. Sing dintenenan dadak rokokan. Seperti kemarin itu banyak ibu-ibu yang berangkat haji bersama suami itu, banyak yang dikira tak kira nang masjid, tiba cangkruk nang ngarep, dadak rokokan nang pojokan. Istrinya nyangka kalau berangkat ke masjid, nggak tahunya ngobrol di depan hotel cangkrukan. Ini yang sering kita lihat. Kata bardan secara umum diartikan dingin atau sejuk. Dalam bahasa suku Huzail, kata tersebut bermakna tidur karena dengan tidur hilang hangatnya kehausan. Itu yang diartikan dari kata itu. Kita lanjut sedikit dari ayat 27, 28. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Sungguhnya dahulu mereka selalu tidak mengharapkan hisab dan mereka telah mengingkari ayat-ayat kami dengan pengingkaran sebesar-besarnya. Kalau ayat 21, 26 yang sudah kita kaji tadi menggambarkan sebagian dari dosa-dosa para pendurhaka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan siksaan yang mereka alami dan bahwa itu adalah balasan yang setimpal.
ayat 27-28 ini Allah menyatakan sesungguhnya sejak dahulu, dan ini telah menjadi bagian dari kepribadian mereka, bahwa mereka selalu dan secara terus-menerus sebagaimana kalian secara menerus-menerus hingga kini, bukannya seperti kamu, wahai kaum muslimin, ya. Mereka tidak mengharapkan adanya hisab, yaitu tuntutan pertanggungjawaban atas amal perbuatan mereka, atau tidak takut menghadapinya sehingga mereka tidak berusaha menyelamatkan diri, dan mereka telah mengingkari ayat-ayat kami yang terbaca, yaitu Al-Quranul Karim, yang terhampar di alam raya dengan pengingkaran yang sebenar-benarnya. Allah telah memberikan petunjuk melalui ayat-ayat yang terbaca, yaitu yang ada dalam kitab suci Al-Quran, sehingga Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang tertulis dan terbaca. Karena itu membaca Al-Quran dengan lisan dan memahaminya dengan pikiran. Tapi ada ayat Allah yang lain yang terhampar di atas bumi ini, termasuk diri kita sendiri, itu adalah kategori atau jenis ayat-ayat yang kauniyah, bukan ayat-ayat yang tertulis tapi yang tercipta, sehingga membacanya tentu dengan pikiran, dengan memperhatikan, dengan merenungkan, kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang tercipta itu. Atau kita sering dengan menyebut dengan istilah apa itu, kalau kita berjalan-jalan ke gunung misalnya, kemudian tadabbur alam, itu sering kita gunakan itu. Anak-anak sekolah, anak-anak kita, cucu kita, seringkali ada acara tadabbur alam, ya, pergi ke misalnya ke satu tempat wisata yang alam, yang alamiah, sehingga dengan melihat keindahan alam itu kita bisa merenungkan dan kita bisa membuktikan betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha segala-galanya. Begitu indahnya ciptaan Allah itu, yang manusia siapapun tidak akan pernah bisa menciptakan bagaimana Allah menciptakannya, ya, sesuatu yang sangat kecil sekalipun kita mungkin dan tidak akan diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menciptakan itu. Tapi kita diajarkan oleh Allah untuk bisa memanfaatkan, menggunakan semua ciptaan Allah itu adalah untuk kemanfaatan, untuk kebaikan manusia itu semuanya. Sehingga kita yang menjadi bangsa Indonesia ini rasanya harus bersyukur banyak-banyak karena kita dianugerahi oleh Allah alam yang begitu kaya, dengan segala macam yang ada. Ada sekian banyak tambangnya ada emas, ada timah, ada batu bara, ada nikel dan sebagainya yang punya nilai manfaat yang luar biasa besarnya. Ada hutan yang kita tidak ikut nanam, dan itu rasanya juga tidak ditanam oleh nenek moyang kita. Hutan belantara di Kalimantan, di Sumatera, di Papua itu rasanya bukan manusia yang menanam, tapi Allah dengan kemahakuasaannya, wa anzalna minas sama'i ma'an, Allah dengan menurunkan air hujan dari langit, fa akhrajna minas samarati, kemudian Allah menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Ada yang kemudian bisa
dimakan oleh manusia dengan beraneka ragam rasanya, ada juga yang hanya berupa kayu-kayuan yang itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Itu ada kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kenapa kemudian masih banyak bangsa Indonesia ini yang kemudian hidup di bawah kemiskinan? Karena kita semuanya belum memanfaatkan kekayaan alam itu secara maksimal. Kita belum bersyukur dalam pengertian menggunakan nikmat Allah itu secara maksimal. Kita banyak menyerahkan kepada orang lain yang akhirnya juga merugikan bangsa kita sendiri. Ini adalah anugerah yang luar biasa, karena banyak negara yang kemudian yang ternyata tidak diberikan sumber kekayaan alam bagaimana Allah memberikan sumber kekayaan alam itu pada bangsa Indonesia ini. Sehingga tentu menjadi manusia-manusia yang hina kalau kemudian kita tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita ini. Kata kanu yang berarti dahulu dipahami juga sebagai mencerminkan kemantapan kepribadian mereka dalam sifat buruk tersebut, dan bahwa ketidakpercayaan itu telah mendarah daging dalam diri mereka. Di sisi lain, penggunaan bentuk kata kerja masa kini atau fi'il mudhari' pada kata la yarjuna yang berarti tidak mengharapkan untuk menunjukkan sikap mereka kini dan bisa jadi sampai masa yang akan datang. Mereka tidak mengharapkan adanya pertanggungjawaban itu, karena mereka menganggap hidup ya di dunia ini saja. Sehingga orang-orang yang tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat, tentu semua orientasi hidupnya adalah untuk dunia. Apakah itu sifatnya materi atau bukan materi? Ada orang melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan materi, tapi dia mengharapkan yang bukan materi, misalnya popularitas, misalnya pujian dari orang. Ada orang menolong orang lain, dia sangat peduli dengan kesulitan orang lain, padahal dia tidak beriman. Tentu mereka mengharapkan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dunianya, karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat, dan mereka berharap tidak ada pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Sehingga kalau dalam banyak ayat disebutkan adanya keimanan kepada Allah dan kepada kehidupan kiamat atau akhirat, misalnya yu'minu billah wal yaumil akhir, ya, mereka yang percaya kepada Allah dan percaya pada hari akhir. Hari akhir ini tidak hanya diartikan akhir kehidupan dunia, artinya kiamat, tapi juga hari akhir itu diartikan atau dipahami sebagai kehidupan di akhirat. Sebab kalau kiamat, ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kiamat sugro ya kematian itu, tiap orang pasti mati, sehingga orang yang tidak beragama sekalipun dia yakin bahwa dia tidak kekal, dia pasti mati, karena tidak ada orang yang tidak mati. Berapapun panjangnya usia orang, pasti akan mati. Tetapi kalau hidup di akhirat tidak semua orang percaya. Sehingga orang-orang komunis, orang-orang yang tidak beragama, tidak percaya akan adanya Tuhan, mereka menganggap akhir kehidupan mereka ya kematian itu. Padahal masih ada kehidupan lagi di balik kehidupan dunia, bahkan yang abadi, sebagai tempat untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukan. Karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan itu, mereka tidak berharap akan adanya pertanggungjawaban itu. Nah, di dunia saja kalau kita diberi sebuah atau sejumlah anggaran dari pihak lain,
kita mesti harus mempertanggungjawabkan. Kita mesti harus membuat SPJ-nya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dari apa yang sudah dilakukan. Kalau tidak, ya nanti diperkarakan. Karena kita dianggap tidak bisa menggunakan anggaran yang sudah diberikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita di saat akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, kita mampu dan diberi kemampuan oleh Allah, dan karena kita yakin hal itu ada, maka di saat kita akan melakukan sesuatu yang jelek, sebuah dosa dan kemaksiatan, kemudian kita menyadari hal itu, maka kemudian kita bisa mengurungkan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa itu. Karena kita sadar betapa beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di akhirat. Sekalipun itu hanya perkataan kita yang kemudian bisa menyebabkan orang lain jadi sakit hati. Kalau kita tidak sempat minta maaf, maka itu akan kita pertanggungjawabkan nanti ketika kita berada di akhirat. Semoga Allah masih memberikan kesempatan hidup dan sehat kepada kita, sehingga kita akan terus bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.